Berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ya, haleluya. Kita mengaminkan setiap pujian ini ya Bapak Ibu. Dan di sini saya ingin menyaksikan secara singkat mengenai kesaksian pribadi. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan salam penghormatan dan pengagungan kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi Sang Pemegang Waktu, yaitu Bapak Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus Sang Hakim yang adil, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselen, yaitu Ibunda Fei Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, pada kali ini saya ingin menyaksikan kesaksian pribadi singkat saja. Bagaimana bagi kita semua yang merasa sedang berbeban berat dan berputus asa. Seperti mana lagunya tadi, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dan itulah satu-satunya cara untuk menghidupkan, menyegarkan, bahkan membangkitkan setiap jiwa dan roh kita yang pada saat ini mengalami beban berat dan berputus asa. Ya, saya pribadi ya Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan proses iman atau pertobatan yang sampai saat ini masih saya jalani, tentu sekali saya mengalami yang namanya jatuh bangun dalam membangun iman bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat saya memiliki perasaan yang demikian, akhirnya pikiran saya ini tertawan Bapak Ibu. Saya merasa sedih, galau, gundah gulana, dan akhirnya bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya sanggup? Sebab saya ini seringkali mengecewakan-Mu. Dan pikiran-pikiran yang demikian akhirnya saya balut Bapak Ibu dengan tangisan. Saya bawa ke hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan ya kita semua sampai melewati garis finish atau garis akhir itu. Dan
ya yang iblis inginkan pada saat ini Bapak Ibu, yang pertama-tama sekali ingin ia tawan adalah pikiran kita. Karena di saat kita merasa terintimidasi, terasa tidak mampu, akhirnya ia bekerja dalam pikiran kita. Dan jika kita berlarut dalam ketertawanan pikiran itu, maka hati kita ini akan tercemar. Ya, jadi Roh Kudus itu atau firman itu seolah-olah akan tertutupi oleh selubung-selubung, yaitu kekhawatiran kita, ya rasa gelisah kita, ya seluruhnya Bapak Ibu. Akhirnya kita dijauhkan daripada hadiratnya. Sebab yang dapat membangunkan jiwa kita ini adalah lewat hubungan pribadi kita, persekutuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat berbagai caranya Bapak Ibu, dapat lewat pujian penyembahan, pembacaan firman, merenungkan firman-Nya. Bahkan di saat kita dalam istirahat tidur pun, ia dapat menyatakan setiap kerinduannya lewat mimpi, penglihatan, pendengaran suara. Ya, suara itu dapat kita dengar secara audible lewat langsung gitu ya Bapak Ibu, tapi dapat juga lewat suara-suara kebenaran, yaitu lewat kesaksian yang kita perdengarkan. Ya, jadi marilah Bapak Ibu kita mencari hadirat-Nya pada saat ini, sebab Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Ia tetap setia sekalipun kita manusia seringkali berbelok, bahkan meninggalkannya. Namun di saat kita mau datang kembali kepadanya, Ia memberikan kita belas kasihan. Dan tentulah Bapak Ibu, proses yang Tuhan berikan bukanlah proses yang instan, sebab ada harga. Namun di balik harga yang begitu mahal, Ia menjanjikan keselamatan yang tidak akan dan tidak pernah sebanding dengan apapun. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.